wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mesty Yuwanda Putri. Saya dari kelas Q3 dengan NIM 2403010056. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis wacana kritis dengan judul Reaksi Dishub DKI usai ojol, mohon sampai ucap saya butuh makan saat motor diangkut viral. Nah, sumber medianya berasal dari TV One. Lalu, ada tanggal publikasinya pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Topik utama yaitu penertiban kendaraan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta terhadap seorang pengemudi ojek online yang melanggar aturan parkir. Peristiwa tersebut menjadi viral karena pengemudi ojek memohon agar motornya tidak diangkut karena digunakan untuk mencari nafkah. Selanjutnya, ada deskripsi singkat berita. Berita ini membahas seorang pengemudi ojek online yang viral di media sosial karena memohon kepada petugas Dishub agar motornya tidak diangkut saat penerbitan parkir liar. Pengemudi tersebut menyatakan bahwa motor tersebut merupakan sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menanggapi kejadian itu, Dishub DKI Jakarta menjelaskan bahwa tindakan penertiban dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan bertujuan menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat. Selanjutnya, ada analisis ideologi. Nah, pertama ada nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks. Nilai yang membangun pada teks yaitu pandangan bahwa penegakan aturan dan ketertiban umumnya merupakan hal yang penting untuk menjaga keselamatan masyarakat. Selain itu, berita juga menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menjalankan tugasnya sesuai aturan meskipun terdapat kondisi sosial yang menyentuh dari masyarakat yang terdampak. Lalu, kedua, pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu, yaitu kata pendekatan humanis, ketertiban umum, keselamatan masyarakat, dan penegakan aturan. Kata-kata tersebut memberikan kesan positif terhadap tindakan Dishub dan menunjukkan bahwa penertiban dilakukan demi kepentingan umum. Ketiga, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Terdapat asumsi bahwa penertiban kendaraan merupakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Selain itu, berita juga mengasumsikan bahwa tindakan Dishub telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Lalu, ada analisis realisasi kekuasaan. Pertama, siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang dominan dalam teks adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan pengemudi ojek online. Namun, Dishub menjadi pihak yang lebih dominan karena memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan serta memberikan penjelasan resmi terkait peristiwa tersebut. Kedua, siapa yang diberi ruang berbicara? Pihak yang diberi ruang berbicara adalah Dishub DKI Jakarta dan pengemudi ojol. Akan tetapi, penjelasan dari Dishub disampaikan lebih rinci, sehingga sudut pandang pemerintah lebih menonjol dalam pemberitaan. Yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Pihak yang tidak banyak diberi ruang berbicara adalah keluarga pengemudi ojol, masyarakat sekitar lokasi kejadian, dan pejalan kaki yang terdampak parkir liar. Padahal mereka juga memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Keempat, kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Dishub diuntungkan karena dapat menjelaskan alasan penertiban dan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai aturan. Sementara itu, pengemudi ojol berada pada posisi yang lebih dirugikan karena kehilangan sarana untuk bekerja dan mencari nafkah. Selanjutnya ada tuliskan pendapat Anda. 1. Apakah teks tersebut objektif? Menurut saya, teks cukup objektif karena memuat informasi dari kedua belah pihak, yaitu
pengemudi ojol dan Dishub DKI Jakarta. Namun, penjelasan dari Dishub lebih dominan sehingga sudut pandang pemerintah lebih terlihat dalam pemberitaan. Lalu, yang kedua, apa dampaknya terhadap masyarakat? Berita ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan ketertiban umum. Selain itu, berita juga menunjukkan bahwa penegakan aturan dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampar. Ketiga, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media sebaiknya memberikan ruang yang seimbang pada pemerintah dan masyarakat yang terdampak sehingga informasi yang disampaikan lebih objektif dan tidak berpihak pada salah satu pihaknya. Selanjutnya, ada simpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis, berita ini menunjukkan adanya relaksasi kekuasaan antara Dishub DKI Jakarta sebagai penegak aturan dan pengemudi ojol sebagai pihak yang terdampak kebijakan. Nah, dari sisi ideologi, teks cenderung menampilkan penegakan aturan sebagai tindakan yang penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, media perlu menyajikan informasi secara berimbang agar pembaca memperoleh pemahaman yang lebih objektif. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.